Selamat bergabung buat teman-teman Pigeon Lovers yang baru bergabung. Dan jangan lupa Theo selalu mengingatkan buat teman-teman follow juga dari Instagram @MrGlobalJawaBarat 2020. Mungkin teman-teman Pigeon Lovers yang baru bergabung bisa meninggalkan kolom komentar kalian, pesan-pesan ataupun di DM @MrGlobalJawaBarat. Untuk yang mau bertanya, memberikan pandangan, kritik, ataupun saran, kami terbuka lebar untuk teman-teman Pigeon Lovers di rumah nih. Kira-kira teman-teman Pigeon kedatangan Hey, luar hey, hey. biasa sekali. What's up, bro? Lama gak ketemu kita ya. Wah, luar biasa. Kita Ini dia setengah ada gini ya? kedatangan. Iya, setengah nih. Bisa. Ya, gue gak pernah join live, coy. Oh, nggak pernah ya. Jadi baru first time ya, Iya. Nil ya. Yoi. Wah. Hari ini nih kita teman-teman Pigeon Lovers di rumah dari tadi nungguin nih siapa nih bintang tamunya nih. Udah Theo hadirkan nih salah satu bintang tamu kita nih sore hari ini nih. Siapa lagi teman-teman kalau Daniel Anin. Keren. Siapa tuh? Nggak kenal gue. Daniel Anin atau Daniel yang lain? Daniel Anin nih sepertinya teman-teman Pigeon Lovers. Wah. Daniel, thank you banget nih udah mau bergabung di undangannya Mr. Global Jawa Barat 2020 nih. Wah, gue juga thank you di invite nih, coy. Wah, jadi kita nih udah episode 18 nih, Nil. Episode 18, wih, mantap, sukses terus ya. Iya, bener-bener kayak ya iseng-iseng, apa nih yang mau dibuat nih di bulan Ramadan daripada boring kan ya, Nil ya? Mr. Daniel ya. Lalu bukannya buat film, kenapa nggak buat film aja nih bulan Ramadan ini nih? Kan lagi praproduksi, Pak. Oke. Iya, santai. Oke, teman-teman Pigeon, kita bakal buka-buka semua ini ya, cerita Mr. Daniel nih, Daniel Anin nih, teman-teman Pigeon Lovers. Jadi by the way, Theo ini adalah teman SMA gue, berarti kita bongkar-bongkar ceritanya Theo waktu SMA juga ya, berarti ya? Bener gak? Nanti kita bongkar-bongkar, bener. Wah, luar biasa. Aib lu gue apal nih. Jangan Pak, saya udah jadi Theo Pak, bukan Matthew, anjas. Wah, okay. Luar biasa. Jadi hari ini nih teman-teman Pigeon Lovers, kita kedatangan di episode ke-18 salah satu bintang tamu yang hits juga, yaitu Daniel Anin dari Malang nih teman-teman Pigeon Lovers. Amin. Dan juga Mr. Daniel ini adalah salah satu jebolan dari Putra Nusantara 2017. Betul nggak, Nil? Iya, bro. Wah, keren banget ya. Udah jadi Putra Nusantara tuh tahun 2017 ya. 2017 saya lagi ngapain ya? Jalan-jalan. Ya banyak lah yang kayak gitu, bro. Iya, benar-benar. Jadi hari ini nih Mr. Daniel nih, kira-kira sapa dulu nih teman-teman di rumah nih, Nil. Halo teman-teman di rumah dan yang sedang tidak di rumah ataupun sedang di rumah tetangga, di rumah siapapun Anda, halo semuanya. Luar biasa sekali. Jadi jangan lupa nih sebelum kita masuk ke segmen pertama bareng Mr. Daniel, Theo mau ngingetin kalian follow dulu Instagram dari Mr. Global @MrGlobalJawaBarat 2020 dan juga Instagram bintang tamu spesial kita @Daniel Anin. N-nya 2 ya, Nil ya. Yoi, N-nya 2 di belakang, thank you. Betul. Dan juga Instagram saya yang bosan-bosannya saya ingatkan @TheoBrownOfficial. Dan juga Instagram dari Regional Director kita, Kiki Berbi _mua. Wah, luar biasa. Daniel, hari ini kira-kira kita mau ngomongin apa nih, Nil? Terserah lu, gue ikut aja. You're the host. Wah, ikut ya, oke. Selamat datang nih, gue pengen lu sharing dulu nih sebelum masuk ke tema yang mau dibawain hari ini. Mungkin lu boleh cerita nih, latar belakang lu tuh sebelum menjadi Putra Nusantara tuh backgroundnya apa, dan bisa bagi nih teman-teman siapa itu Daniel Anin.
Siapa itu Daniel Aden? Oke, oke. Udah Oke. kayak iya. Ya, jadi gue itu backgroundnya adalah seorang mahasiswa yang kampusnya itu sepi dari aktivitas awalnya. Makanya gue mulai awal-awal gue ikut kayak gini-ginian tuh gue karena kampus gue aktivis swasta ya. Jadi gue beranggapan kalau setelah gue lulus nih gue mau ngapain nih. Secara Yes. alma mater gue Hmm. udah kalah gitu loh, udah kalah. Oh. Jadi gue harus ngelakuin sesuatu di mana di saat gue ngelamar kerja sama kayak orang gitu, barengan misalkan, dan dia dari universitas yang seratanya lebih baik gitu ya. Hmm. Gimana caranya supaya formnya gue itu lebih dilirik? Ya caranya adalah gue Hmm. tambahkan di CV dong pengalaman-pengalaman gue. Awalnya kayak gitu, jadi gue cari tuh event bla 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 semuanya sampai ketemu event pageant waktu itu. Pertama duta wisata dulu, habis itu berkembang ke yang lain-lain. Kayak gitu sih. Awalnya gue Wah, kesini tuh kayak gitu. Sesimpel itu. Terus sesimpel aja. berikutnya karena ada alasan uang. Jadi di saat kita melakukan aktivitas, Oke. itu kita Yes. bisa ngajuin proposal ya kan. Gue ngajuin proposal itu dari cuma event kayak gitu aja bisa dapat 10,5 juta Hmm. gitu loh. Jadi so it's a easy money gitu, dan gue mahasiswa jadi gue ngerasa ya oke, gue lanjutin terus ya gitu loh. Wah, Eventnya jadi cuma 3 hari tapi bla 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 gitu kan. ya asik. Tapi lu motivasinya apa nih kira-kira? Kok bisa sampai aduh gua ikut ini karena emang pengen lu punya competition baru nih pengen nyoba atau gimana nih? Ada dorongan dari siapa nih Nil? Ya pertama dorongannya itu, jujur gue Pertama. jujur jujuran aja, pertama kali Yes. dorongannya itu, tapi lama ketemu waktu ketemu waktu itu gue ngerasa oh bahwa gue ngelakuin sesuatu ini harus ada alasan yang kuatnya juga kan. Gue Hmm. nemuin akhirnya oh ternyata kalau kita berada di sini ada hal-hal juga yang bisa kita angkat, ada hal-hal yang bisa kita perjuangkan gitu. Itu jadi pertanggungjawaban kita secara moral lah gitu. Kalau gue pribadi adalah di bidang eksplorasi terhadap diri sendiri gitu loh. Gue dulu itu susah buat ngomong, gue introvert kayak gitu, dan jadinya gue lebih ya bisa mengembangkan diri gue ngomong lebih baik sekarang ketimbang dulu. Wow. Barangkali lebih baik dari lu juga, gue nggak tahu. Gak Nah, apa-apa, rival ya. self confident gue Yes, nambah juga. Dulu kan gue pemalu exactly. gitu. Bener, 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 betul. Perbandingan ada ya. Gokil, Wah, pasti gokil. ada. Dan apa namanya, lu ini didengar-dengar, bukan didengar ya, emang kedengeran ya. Lu ini salah satu nih teman-teman Pigeon Lovers, Daniel ini adalah salah satu mahasiswa hukum juga nih, kalau bisa gua Iya. buka. Jadi Lu lu jangan mahasiswa lu mahasiswa perfilman kalau nggak salah kan? aduh Pak, Hah? Pak, ini di sini jangan bahas film Pak. Saya Oke, malu. oke. Oke, Enggak, gue oke, nggak soalnya apa-apa. lu kan katanya ngajakin gue buat di film lu. Jadi nih buat yang nonton nih nanti ini entah lagi Ah, live nontonnya atau yes, apa namanya setelah lagi. live ini berakhir Hmm. terus ditonton lagi, ini gue kasih tahu Matthew ngajak gue main film, kalau nggak jadi lu salahin Matthew nanti kayak gitu. Jadi ini Theo, udah Theo, ini Theo, apa? Theo, Theo. Oh iya, PTO. Jadi ini track record bukti ya. Jadi nggak bisa ganggu gugat janji gue sama Daniel nih. Disaktiin Pigeon Lovers, gokil, Iya, gokil. gue ngelok posisi gue nih. Oh, bisa kok saya nih. Aduh, gokil, gokil. Jadi lu sekarang stay-nya di mana nih? Teman-teman Pigeon Lovers mau kepo juga. Stay sama siapa dan aktivitas pandemik ini kayak apa, Daniel? Oke, gue di Malang sekarang, domisili di Malang karena kuliah gue kebetulan belum kelar. Ya kan gue juga kerja di Malang juga sekarang, ada usaha di Malang juga. Aktivitas gue selama pandemi ini Yes. eh ya kerja, lakuin usaha kayak gitu. Nge-live Wah, sama lu usaha sekarang juga ya. Jadi bukan ya, gokil, 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 kuliah gokil. juga, tapi gue tinggal skripsi aja kuliah. Oh, tinggal skripsi ya, lagi ngerjain skripsi ya Yoi. sekarang ya.
Aman. Ya nunggu sidang, Gokil, nunggu sidang. gokil. Jadi tentang Daniel Anin ya, lu pilih nama Daniel Anin ya belakangnya ya. Namanya simple banget ya, bukan nama panjang. Yoi. Nama panjangnya ya Daniel Anin ya. Iya, dulu kan tahu lu nama panjang gue SMA kan? Muhammad Leonardo DiCaprio, Daniel Yeremia Widodo Elastico, Diego Aduh, Maradona, Coca-Cola. itu Widodo. Oke, Widodo. Oke, Soalnya oke. kayak nama presiden, gue kemana-mana disangkain anak presiden, jadi gue nggak usah pakai Daniel Anin aja, gue kan merendah orangnya. Oh, jadi seperti ini ya, anak angkat Pak Jokowi ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya. Jadi, tunggu, gue nih mikir Daniel ini putra Nusantara ya. Tapi sebelum lu putra Mhm. Nusantara ini, lu pernah nggak kayak ikut kayak ajang lomba-lomba atau runway atau misalkan photoshoot model sebelum menjabat nih sebagai putra Nusantara ini? Pernah, cuma sesaat lah karena ternyata dulu itu gue nggak, bagi gue pribadi yang nggak terlalu worth it ya, karena Hmm. ya gitulah, gue bingung jelasinnya, sama adalah dunianya kurang gue gitu. Kurang lu banget ya. Yoi. Makanya tadi lu ngajakin gue apa nih, nge-live Hmm. temanya fashion, I'm not into it gitu loh, jadi gue nggak di situ, dan gue buat apa gitu bahas itu coy. Not connect juga kan. Jadi Yoi. Daniel ini nih apa namanya selain di bidang apa namanya putra Nusantara, kira-kira nih lu ada bakat lain nggak, talent lu gitu sebelum di apa namanya di page ini? Gue pengen buka-bukaan kayak misalkan lu suka acting kah atau apa gitu. Loh iya, makanya lu ngajakin gue main film kan? Sekali lagi nih, gue ngelok posisi nih. Oh, jadi pinter acting juga ini Mr. Daniel nih teman-teman Pigeon Lover. Jadi kalau mau lihat actingnya nih mungkin Oh, bisa dilihat lu juga diam ya. lu. Lu diam. Gue masih ada video lu yang lama, Ya, video lu waktu casting Soekarno gue masih simpen. wah, anjir lu nyebut-nyebut merek sumpah lu. Parah lu. Keceplosan. Enggak, tapi dia berbakat juga nih teman-teman Pigeon Lover. Dia bisa multi talent acting gitu. Dan Oke, gue denger nih Mr. Daniel nih, lu bisa nyanyi ya kalau nggak salah. insya Tuhan, insya Tuhan. Hmm. Bisa nyanyi ya kalau nggak salah ya di Bisa dunia kalau tarik suara. semisalkan, Hmm. ya kalau semisalkan bisa ya bisa. Jago itu pertanyaan lain ya, jago apa enggaknya itu Oh, pertanyaan lain. Cuy. itu udah hak Kalau nggak pribadi salah guys. lu yang jago nyanyi ya. Kalau Oh nggak salah enggak. lu yang jago nyanyi ya. Oh iya, saya Lu jago ikut nyanyi di apa? karaoke. Apa? Aduh, Lu ikut Y Factor ya dulu ya? Lu sampai mana Y Factor waktu itu, cuy? koplak dibuka-bukanya. Bang Apa namanya? Vino, Gue, sukses. iya, sangat bergabung buat baru bergabung. Iya, jadi gue sempat ikut X Factor dulu, terus nggak lolos. Mungkin karena Lu jangan rezekinya. ngomong-ngomongin soal gue nyanyi-nyanyi, ini ada penyanyi benak lu. Ada Kan Bang multi Vinoki, talentan halo ya. Bang. Agak kan gila. Dan lu biasanya nyanyi di, maksudnya pengalaman nyanyi mungkin di karaokean gitu, di mall-mall. Di mana? Pala lu, gila lu. Ya, nge-lag coy. Oke. Jadi selamat Oke. bergabung nih buat teman-teman dan juga rekan-rekannya Mr. Daniel dan juga dari Mr. Global Jawa Barat. Hari ini nih kita mau bahas salah satunya mungkin bisa bikin motivasi ya Nil ya, dari lu sendiri ya Nil. Amin. Ya Bisa semoga ada bikin ya. Nggak tahu ya. edukasi juga buat teman-teman Pigeon Lovers mungkin yang aduh gue ngapain ya liburan tuh kayak gitu banget. Dan, kalian bisa nih dengerin apa. Oke, so aku bisa di sharing apa yang mau di sharing nih hari ini kalau teman-teman. Sorry, suara lu nggak jelas coy. Macet-macet di Oke, sini. cek dengar cek.
Oke, Yoi, yoi. jadi hari ini nih buat teman-teman Pigeon Lovers di rumah, Mr. Daniel mau sharing tentang apa yang harus dia-sharingkan. Semoga jadi pembelajaran juga nih buat kalian semua. Sok atuh Mister, silakan share it. Apa yang di-sharingkan ya? Ya, pokoknya ini aja lah. Kalau misal hendak Yoi. melakukan sesuatu, usahakan lu selalu jadi yang terbaik dalam hal itu. Lu usahakan itu. Lu belum jadi yang terbaik, lu berlaga aja dulu sebagai yang terbaik, tapi Oke. lu sesuaikan dengan usaha lu mencapai itu. Kayak gitu. Gak apa-apa. Ibaratnya kalau orang mau jadi tentara nih, dada lu Yes. iniin dulu, lu busungin, bahu lu tegapin kayak gitu loh. Ya nanti lu akan terbiasa dengan itu juga, lama-lama lu juga akan butuh apa ya namanya, butuh diri lu benar-benar menjadi seperti itu karena nantinya reputasi lu ngalahin skill lu harus nyusul reputasi lu. Lebih baik lagi semuanya beriringan. Intinya apapun yang lu lakukan berusaha jadi yang terbaik untuk itu. Itu aja. Balance ya. Balance. Yoi. Intinya tuh balance juga. Jadi jangan ada yang lebih over dari apa yang lu punya. Nah, Daniel nih, by the way ngomong tentang yang tadi lu udah sempat bahas, Hmm. balik sebentar nih. Lu Yoi. punya nggak kayak Apa tuh? rasa yang bikin lu benar-benar kayak confident dalam diri lu sampai bikin diri lu tuh kayak ya gue give up aja lah, gue nggak mau lagi untuk apa namanya lanjut untuk destination life gue gitu, untuk masa depan gue gitu. Ada nggak pernah terlintas nggak di posisi seperti itu? Oh pasti ada aja. Banyak kejadian yang bikin kita down itu. Banyak bikin kita nggak pede dan lain-lain sebagainya. Tapi ya, tergantung gimana cara kita mengatasi itu aja. Kayak gitu. Misalkan kayak gue ngomong sama lu Yes. sekarang ini, gue Ya. terlihat lebih confident mungkin. Belum tentu gue sedang confident saat ini kayak gitu loh. Semua bisa kita ini dengan baik. Itu gue masih punya Wah. masalah coy. Misalnya gue punya apa? Yes. Misalkan gue ada di panggung apa itu gue masih punya demam panggung gitu loh. Gue ngomong di depan Oh, umum itu gue oke. masih ada fear tetap, gue masih ada. Oh, Tapi sampai. gue Hmm. gue tetap maju aja dulu. Yang penting bring your best, balik lagi kayak gitu. Even lu nggak percaya diri sekarang, Ya. lu berlagak percaya diri kayak gitu. Nantinya itu akan menyelesaikan secara otomatis. Itu akan datang sendiri nantinya coy. Wah, Gitu. luar biasa, luar biasa. Jadi, gue mau buka sedikit nih Hmm. tentang si Daniel ini nih ya. Dia juga salah satu orang yang berperan juga dalam hidup gue di masa lalu, Anjas. Jadi salah satu Anjas. berperan aktif juga Gue untuk karir gue saat ini karena ada dia juga nih, salah satu Wede. teman juga. Dia waktu itu dia merantau ya, dia di Jakarta terus dia pergi ke Malang, terus dia punya talenta yang mungkin gue berpikir kayak wah si Daniel punya talenta ini kok gue nggak ada, dan dia juga salah satu yang bisa bikin oke, yang confident, kepercayaan diri untuk uh, kita berlaga bukan sombong ya nilai kayak zaman dulu, kayak lu punya talenta yang tadi lu bilang kayak lu merasa aja lu itu udah menjadi seperti bintang itu. Karena dengan kayak gitu sugesti lu itu akan membawa lu beranjak untuk apa, untuk mewujudkan mimpi lu, dan gue bisa bilang sama lu dan itu deal bener-bener terjadi nih di hidup gue dan mungkin di hidup lu Ya, juga. karena kalau lu sudah berpikiran kayak gitu, lu jadi punya tanggung jawab buat itu. Otomatis Ya. mau nggak mau lu harus kejar tuh. Yes, Tanggung tuntutan jawaban juga itu, coy. pastinya, bener-bener Iya, bener. betul. Jadi kira-kira nih lu nih di pandemi seperti ini nih kan, orang kan lagi work from home, terus lu juga mungkin kerja dari rumah atau ngelakuin hal-hal lain. Apa nih kesibukan lu di pandemik seperti ini? Mungkin lu berbisnis online atau lu bisa bagi nih ke teman-teman Pigeon Lovers di rumah nih Nil. Wih, ini gue promosi dong kalau kayak gini. Nggak apa-apa, harus Ya, sharing sharing. gue kerja di kantor pialang otomatis. Gue juga trader juga.
ngelakuin bisnis di pasar berjangka. Semua by online. Dan semua bisa dilakukan hanya melalui handphone Anda saja. Oke. Kalau mau tahu lebih lanjut, Anda bisa hubungi saya. Yes. Nanti setelah ini DM aja. Pelajari dulu apa itu pasar berjangka, apa itu pialang. Nanti datang lagi ke saya kasih tahu. Mau langsung datang juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu lebih detail lagi, yang jelas. Nanti saya edukasi dan juga saya pandu ke depannya gimana caranya berbisnis di atau trading ini. Pas trading ini lu nih. yang maksa Emang gua itu jadi maksa gue promosi ya. harus karena gue kepo. Uh-huh. Iya, ini gue mau kepo nih, okay. Teman-teman pageant lovers nih kan, udah lama kan, jadi sekalian reunian juga. Jadi itu bergeraknya tuh kayak di bidang apa ya, Nil? Maksudnya usaha bisnis yang lagi lu jalanin sekarang nih. Itu apa namanya dalam suatu bentuk trading itu gimana? Bisa dijelasin, Nil? Kalau trading itu adalah kita bertransaksi di pasar berjangka. Jadi kita itu melakukan transaksi secara berjangka. Ibaratnya tuh gini, lu beli mangga. Sekarang lu DP, lu lunasinya nanti. Yes. Ada jangka waktunya kan itu kan. Dan selama ada jangka waktu itu harga naik turun. Entah dia turun, entah dia naik. Di situ kan ada selisih dari harga awal. Di situ profitnya sebetulnya kayak gitu. Kalau mau lebih jelas, nanti DM gue aja kalau kayak gitu. Karena ini bisa agak panjang kalau mau jelasin di sini. Berarti bisa DM nih kalau buat teman-teman ke Bapak pengusaha kita Amin. mengenai bisnisnya ini, bisa hubungin @Daniel Anin, N-nya 2 jangan lupa. Dan nanti lo bisa curhat-curhat tentang mau bisnis, lo bangun bisnis. Karena dia ini nih gue lihat lo salah satu orang yang emang independent man banget yang apa ya, orangnya mau berjuang, keras kepala. Amin. Tapi kadang lo keras kepala. Ya, keselnya gue di situ. Tapi keras kepala lo itu bikin lo, oke, gue mau nunjukin nih ke orang bahwa gue bisa nggak sesuai apa yang orang pernah bilang tentang about self lo gitu, ibaratnya Nil. Dan akhirnya, ya lo pelan-pelan berjuang hidup lo sampai sekarang, akhirnya bisa pelan-pelan menuju kesuksesan Nil. Amin. Amin. Wah. Jadi sukses tadi udah main film sama lu kan? Pak, kenapa sih ngomongnya film, Pak? Abis saya ini lagi pigeon, Pak. Ini lagi pigeon nih. Kan jadi Theo bukan Matthew. Kalau jadi Theo, gue harus pakai topengnya, ya udah pigeon. Nggak boleh pakai. Jadi Daniel Ani nih. Kira-kira nih sekarang nih untuk teman-teman pigeon lovers di rumah nih, lu pernah ya ikut juga di salah satu ajang internasional ya, Nil ya? Karir lo. Iya. Wah, ini nih kalau di pageant ya. Yes, di betul. Pageant atau di akademik nih, gue prestasi internasional gue orang biasanya tahu pageant aja, gue akademis gue bagus loh. Oh, boleh dua-duanya biar gue ngerti. Gue kan anak baru nih loh, nggak kayak lu anak lama. Gue goblok. Bisa kasih nih apa perbedaan akademis dan ini pageant itu gimana tuh? Gue masih agak buta. Oh, pageant waktu itu gue sempat di Mr. Grand International 2018 itu. Tapi cuma menang best traditional costume, coy. Wow, keren-keren traditional kostum ya. Iya, 2018. Oke. Juara atribut, terus masuk ke ajang selanjutnya internasional. Indonesia internasional ya. Itu ya, dikirim itu ke internasional. Di Myanmar waktu itu. Oh, di Myanmar ya. Oh iya, jadi ini orang nih bukan kadang ya. Jadi gue sempat lihat postnya nih anak satu nih, Mr. Daniel maksudnya. Dia itu post kan di internasional dengan bakat talentnya. Terus gue mikir kayak gini nih. Ini orang ngapain? Ini buka-bukaan aja ya guys. Kita kan selalu episode buka-bukaan. Ini orang ngapain sih keluar-keluar, maksudnya ajang-ajang begini kan. Gue kesel kan waktu itu. Kesel karena lucu aja gitu. Passion yang gue tahu lu gini-gini tapi ujung-ujungnya pigeon. Akhirnya ketika gue udah nyumpain lu kayak ini anak koplak banget lucu, terus foto-foto shoot ya kan gue nggak tahu kan foto shoot model itu harus gimana, harus buka busana atau apa, sampai gue pikir ini orang
ini Bukan orang di sana, apa sih? Maksudnya anjir, kayak, bukan di sana. iya, terus gue pikir pikiran gue tuh negatif nih Oke, netizen, terus oke, oke, netizen oke, 62. oke. Terus akhirnya tuh gue chat lah salah satu temen gue lah, sahabat gue juga di Jakarta. Gue tanya, gue share foto lu. Ini temen lu kok kayak Anjir, gini? Gue apaan gitu. tuh? Kok Lu kayak share ke gini? siapa tuh? Christine biasa, temen Oh, kurang ngajar curhat. lah. Terus dia bilang, "Weh, keren 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 Daniel udah kayak gini." Terus gue giniin, tapi lucu aja. Terus gue udah kesel sama lu. Akhirnya dia bilang, "Udah Matt, nanti lu kayak gitu, ntar lu kayak gitu juga." Terus dia ngomong 1 tahun kemudian, ya udah kayaknya gue kemakan karma gue sendiri akibat kesel sama lu. Astaga. Jadi motivasi juga sih Neil itu pastinya. Motivasi Iya, juga untuk orang supaya kenapa Pak rambutnya Pak? gak apa-apa. Oh, kirain ada masalah. Oke. Jadi tentang tadi udah bisnis tuh, akademis lu, terus prestasi lu. Kira-kira nih motivasi terbesar lu dalam hidup lu tuh siapa nih? Siapa? Iya, yang paling Siapa? berperan. Mm-mm. Oh, itu privasi dong. Nah, Nih anak nih udah adalah. kayak mau astaga, Jangan lain nggak aja, bisa bro. dikorek. Jangan lain aja. Nih anak Yang nggak lain bisa aja apa? ditanya-tanya ya privasinya. Oke. Soalnya yang Gue naik. orang orang yang seperti itu dalam hidup gue itu gimana ya? Banyak orang yang menginspirasi dan Banyak motivasi ya. dalam hidup gue. Kalau gue sebutin satu-satu, nggak bisa, coy. Gitu loh. Iya, nanti yang satu Kita bisa cemburu belajar dari sosial, mana wah. aja. Betul, betul banget, betul banget. Tapi ini, lu bisa nggak kasih pandangan nih di pandemik COVID nih? Kita mau ngomongin COVID nih, Nil. Pandemik nih, gue mau singgung soal pandemik ini. Oke. Kira-kira nih soal pandemik ini nih, persepsi lu nih akan ke pemerintahan, secara lu anak hukum ya, ke pemerintahan dan juga masyarakat tuh gimana, Nil? Dari apanya nih? Kita bahas apanya? Banyak banget aspek Kita, yang bisa dibahas kalau oke, soal pandemi kita COVID-19 ambil ini. kita ambil dari diri kita sendiri deh sebagai masyarakat yang kadang tuh tidak mematuhi aturan pemerintah. Oh, oke. Yes. Kadang tidak mematuhi aturan pemerintah ya. Aturan yang mana dulu Iya. nih yang lu maksud nih? Aturan, sorry kan gue jadi aturan seperti PSBB gitu. Oh, gitu. Ini anak. Ya, sebenarnya aturan tuh kan ada, pasti kan ada tujuannya, pasti ada fungsinya. Kadang penerapannya itu aja bisa sesuai apa enggak, beneran bisa dinamis dengan masyarakat apa enggak, kayak gitu. Kadang kasus-kasus tertentu itu enggak make sense gitu. Beberapa kasus tertentu kurang make sense karena kayak semisalkan nih, kayak gue di Malang nih bakalan mau ada aturan nanti, gue baca-baca nih. Yes. Bagi orang-orang yang tidak ber-KTP Malang Raya nanti dipulangkan gitu loh. Waduh. Buset, maksud gue itu kan nggak make sense, coy. Kalau kita nggak punya KTP Malang Raya, kita dipulangkan. Nanti gue dipulangkan di Jakarta, gue juga ditolak misalnya kayak gitu. Astaga. Ya itu nggak make sense aja menurut gue. Kadang tapi kan nggak tahu pelaksanaannya nanti gimana, ya kan? Kita lihat aja. Iya. Yang penting kalau di masa-masa pandemi ini pastikan memang aturan tuh perlu, tapi mesti dilihat juga kalau dari segi pemerintah ya. Mesti dilihat juga apakah itu betul-betul sesuai dengan masyarakatnya, itu yang pertama. Kalau dari segi masyarakatnya juga masyarakatnya nggak usah terlalu lebay lah. Menurut gua COVID-19 itu bukan sesuatu untuk yang kita takuti, kita waspada nggak apa-apa, takut ya jangan kayak gitu loh. Nah, apalagi yang takutnya itu bikin kita punya reaksi yang nggak make sense menurut gue. Ya ada kalau dari masyarakat nih, gue ada kejadian satu adalah bisa kasih contoh mampir ke tempat orang, habis itu nggak sampai 2 jam lah, gue 1,5 jaman mungkin ngabisin waktu di situ. Habis itu pas gue mau keluar, itu kan daerah perumahan ya, portalnya ditutupin semua kayak gitu loh.
Waduh. terus gue nggak bisa balik ke tempat gue gitu kan, ya Hmm. kan, gue nggak bisa balik ke tempat gue. Nggak make sense gitu loh. Terus kita mau disuruh nginep di tempat orangnya emang Waduh. udah pasti mau kita nginep di Nerima. situ. Betul betul betul. Ya sebenarnya mau aja karena teman gue kayak gitu Iya. kan, tapi gimana ya, aturannya itu loh yang dibikin, responnya, reaksinya mereka itu loh yang bikin hal-hal ini jadi nggak make sense gitu loh. Itu sih. Hmm. Wah, Yang jadi penting, benar-benar. Yang penting apa nih? yang penting adalah semuanya bisa sesuai, berjalan dengan baik. Kita bikin aturan juga, aturan yang bisa dinamis lah, terus masyarakat juga menanggapi itu nggak sangklet-sangklet banget. Yang penting hukum itu kan untuk manusia, bukan Ya. manusia buat hukum. Hukum itu yang menyesuaikan manusia, bukan kita manusia menyesuaikan hukum. Itu ada giumnya almarhum Sajipto Raharjo, Oke, adik you. bahwa sejatinya Mm-mm. memang hukum itu adalah alat buat kita melaksanakan kehidupan bermanusia, bukan sebaliknya. Itu sih. Ah, luar biasa. Dan tentang yang tadi lu bagiin tentang soal KTP kepemilikan itu harus dipulangkan. Kira-kira gue mau ngambil satu peristiwa nih, Nil. Tentang yang pada saat awal pandemik tuh, yang pertengahan ya mungkin bisa dibilang, presiden kita kayak memberikan keringanan untuk semua para napi-napi yang ada di Indonesia. Itu dari tanggapan lu sendiri gimana? Gue nggak setuju sih sebenarnya buat hal itu. Kalau itu kan dikarenakan untuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 ya sebetulnya ya. Yeah. Kalau mereka COVID-19, kebetulan mereka di penjara, ya udah kumpulin aja COVID-19 di situ. Gue sih